Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doaku, semoga saudara-saudaraku selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, mengunjungi makam merupakan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengunjungi makam mengingatkan kita akan kematian yang pasti akan menimpa kita. Orang yang selalu mengingat kematian melembutkan hatinya dan mudah menerima nasihat serta rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ternyata makam-makam yang sering diziarahi dan dipanjatkan doa sangat senang menerimanya. Sahabat yang beriman, pada masa awal Islam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melarang praktek ziarah kubur seperti yang kita lakukan seperti ini. Akan tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperbolehkannya karena ada banyak manfaat dari ziarah kubur tersebut. Salah satunya adalah dapat melembutkan hati dan mengingatkan seseorang pada kematian. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah hendaklah kalian berziarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan kematian. Namun, jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, salah seorang ulama salaf yang bernama Utsman bin Sawad bercerita tentang ibunya. Ia adalah seorang wanita yang ahli ibadah. Saat ibunya hendak meninggal dunia, ia mengangkat pandangan ke langit dan berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaran dalam hidupku dan setelah kematianku. Jangan engkau abaikan diriku saat mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku." Kemudian ia meninggal dunia. Aku, Utsman bin Sawad, selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohon ampunan baginya dan semua ahli kubur di sana. Pada suatu malam aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang sangat dahsyat. Aku alhamdulillah di dalam barzah yang terpuji, ranjangnya harum dan bantalnya terbuat dari tenunan kain sutra." Aku berkata, "Apakah ibu ada keperluan padaku?" Ia menjawab, "Iya, janganlah engkau tinggalkan ziarah yang engkau lakukan kepada kami. Sesungguhnya aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat saat berangkat dari keluargamu. Orang-orang bakal berkata kepadaku, 'Ini anakmu telah datang.' Lalu aku merasa senang dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga ikut merasa senang." Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, salah seorang ulama salaf yang bernama Bashar bin Khalid, ia berkata, "Aku bermimpi bertemu dengan Rabi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, 'Wahai Bashar, hadiah-hadiahmu selalu sampai kepada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, terimalah ini, hadiah sipulan kepadamu.' Aku berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi? Begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati, doa itu dikabulkan.
Jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya. Sahabat yang beriman, benarkah ahli kubur mengetahui siapa yang menziarahi dan mendoakannya? Pertanyaan tentang itu, benar atau tidaknya ahli kubur, orang-orang yang menziarahi dan mendoakannya, sudah dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imam dari Muhammad bin Wasi. Ia menyebutkan, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta 1 hari sebelum dan setelahnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Asy-Syuyuti sebagaimana riwayat Al-Ukaini dari Abu Hurairah. Seorang sahabat bernama Abu Razin pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan melewati kuburan orang-orang yang telah meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah olehmu, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, as'alullaha lana walakum al-afiyah." Semoga keselamatan tercurah untuk kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Kemudian Abu Razim bertanya kembali, "Memangnya mereka mendengar wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Mereka mendengar namun tidak bisa menjawab." Rasulullah berkata lagi, "Wahai Abu Razim, tidaklah engkau ridho ucapanmu dijawab oleh para malaikat sebanyak mereka?" Asy-Syuyuti menjelaskan bahwa yang dimaksud mereka tidak mampu menjawab adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang hidup. Hakikatnya mereka tetap menjawab, hanya saja tidak terdengar oleh orang hidup. Syekh Ali bin Sultan Muhammad Mirqatul Mafatih. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan juga dapat menggugah hati kita untuk sering berziarah atau mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena hal itu juga dapat melembutkan hati dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.